Kemarin pada saat saya nonton vlognya Bang Radit atau Raditya Dika, saya melihat bahwa smartphone yang dia pakai itu bukan Samsung ataupun bukan iPhone, alias Google Pixel 7, smartphone yang sedang saya gunakan sebagai daily driver. Dan kebetulan karena channel ini adalah channel mereview gadget, terutama smartphone, ya why not kita nggak ngebahas si smartphone ini. Jadi yuk kita mulai videonya. Yap, kalau Bang Radit sedang nonton video ini, tolong kasih tahu kita dan konfirmasi apakah benar sedang menggunakan Google Pixel 7. Karena saya cukup penasaran ya, dan kebetulan sedang saya pakai ya sebagai daily driver Google Pixel 7 ini. Sebelum kita bahas smartphone-nya, saya pengen ngasih tahu mukadimahnya terlebih dahulu. Jadi Google itu sebagai perusahaan software ternyata juga merambah ke dunia smartphone-an mulai dari tahun 2016 ya. Dan tidak pernah skip ya dari Google Pixel 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Ngomongin Google Pixel, ada beberapa kesamaan dengan iPhone yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah pendekatan Google Pixel ini sama dengan iPhone ya dari segi lini produknya. Mereka tidak pernah launching produk mid-range atau bahkan entry level. Namun memang ada beberapa seri seperti seri A itu memang versi budgetnya atau dalam kata lain versi mid-range-nya dari segi harganya ya, tapi dari segi prosesor itu sama dengan Google Pixel 7 ataupun Google Pixel 7 Pro. Dan ada satu kali Google Pixel itu merilis mid-range itu dari segi chipsetnya Google Pixel 5. Cuman dari segi fitur-fiturnya seperti wireless charging itu juga sama-sama flagship. Kemudian kesamaan selanjutnya adalah mulai dari Google Pixel 6 ternyata Google itu sudah menggunakan chipset sendiri. Seperti iPhone itu juga menggunakan Apple silikonnya sendiri, Apple Bionic, sehingga antara hardware dan software mereka sudah align ya mulai dari Google Pixel 6. Nah itu tadi adalah kesamaan antara Apple dan Google. Karena Google Pixel ini menggunakan chipset atau otak sendiri, maka yang kita harapkan adalah optimalisasi dari segi softwarenya. Dan bisa dibilang software dari Google ini sangat matang ya, bahkan bisa saya bilang ini adalah smartphone terpintar yang pernah saya review. Yang membuat Google Pixel 7 ini menjadi smartphone terpintar adalah saya ingin mendemonstrasikan. Kita semua tahu Google Assistant, bahkan di semua smartphone Google Assistant itu juga support. Cuman di Google Pixel 7 ini ada salah satu fitur yang saya kagumi ya, yaitu accessibility. Tinggal dibuka di bagian setting, kemudian scroll down ke bawah. Teman-teman aktifkan voice access. Ini kita lebih bebas ya bernavigasi di Google Pixel 7 ini. Aktifkan dulu. Open setting. Scroll down. Scroll up. Home. Open YouTube. Search MKBHD. Saya potong terlebih dahulu, sebenarnya di Samsung juga bisa, bahkan saya coba di sama-sama flagship S23 ini, tapi responsivitas dan deteksi bahasanya kayak kurang ya. Open setting, kan nggak bisa. Open YouTube, search MKBHD. Kemudian untuk live transcription, dia juga bisa mendeteksi bahasa Indonesia, jadi kalian ngomong apapun, dia bisa menampilkan teks sesuai apa yang kita omongkan ya, dan bisa kalian copy seperti ini dan bisa langsung kita jadikan naskah, jadi nggak repot-repot. Kemudian untuk editing galerinya ini benar-benar sangat advance banget ya. Dia ada magic eraser, bisa menghilangkan subjek, di smartphone lain juga bisa. Foto unblur ini bisa menambah resolusi foto-foto jadul menjadi lebih jelas ya. Kemudian ketika kalian lupa untuk mengambil mode potret, kita bisa melakukan after kita mengambil foto. Jadi ini benar-benar sangat bisa diandalkan ya untuk softwarenya. Dan jujur masih banyak banget hal yang bisa kalian explore mengenai Google Pixel 7 yang membuat experience software dari Google Pixel 7 ini benar-benar nyaman banget. Minim bloatware, kemudian simple, lalu update berkalanya juga sering. Nah itu tadi adalah keunggulan dari software Google Pixel. Tapi Google Pixel ini memang digandrungi tidak hanya dari segi softwarenya saja, tapi dari segi kameranya. Hasil dari kamera Google Pixel ini benar-benar tidak mengecewakan ya, dari sektor dynamic range, kemudian detail, sampai tone warnanya itu pas banget, nggak terlalu over, kemudian nggak terlalu meninggalkan warna yang natural. Dan yang perlu kalian tahu, pada saat kita mengambil foto ada proses yang kita perlu tunggu sebentar ya. Jadi ini mengajarkan kita untuk menghargai proses, lalu kita bisa melihat hasil akhirnya
yang lebih baik dibandingkan pada saat kita melihat hanya di viewfinder aja. Dan yang saya suka dari Google Pixel 6 sampai ke 7 ini adanya dual exposure. Jadi kalau teman-teman nggak suka bagian yang gelap di skenario tertentu, dengan dual exposure ini kalian naikkan bagian shadownya, itu akan menghasilkan hasil yang sedikit berbeda ya, di bagian gelap menjadi terang. Dan meskipun Google Pixel 7 ini bukan varian yang paling tinggi, ada Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 7 ini dengan dua kameranya saja dia bisa mimicking kamera telefoto ya. Jadi di viewfindernya itu ada 3 pilihan, 0,6, kemudian 1 kali sampai 2 kali. Dan dengan adanya pilihan 2 kali ini ya, meskipun digital, kalian bisa mengambil portrait 2 tipe ya, menggunakan kamera utama dan kamera 2 kalinya. Jadi untuk 2 kali ini lebih dramatis untuk hasil portraitnya. Kayak ngerasa punya 3 kamera aja ya di Google Pixel 7 ini. Kemudian untuk selfie-nya juga bisa ultrawide juga, ada 2 sudut pandang yang bisa kita dapat. Tapi hasil dari skin tone kamera belakang dan depan itu agak softening di kamera selfie-nya ya. Untuk kenaturalannya agak kurang ya untuk selfie-nya. Bahkan untuk kualitas videonya juga keren banget ya, 4K 60 fps di semua kameranya, dan bisa kita gonta-ganti pada saat kita recording di resolusi 4K 60 fps. Untuk video malamnya ini 4K 60 fps, hasilnya gila, parah banget, keren banget guys. 4K 60 fps nya bisa smooth dan minim noise kayak gini, keren sih recordingnya. Dan bisa ultrawide kayak gini, gak hanya foto tapi videonya pada saat recording sekalipun itu bisa ultrawide 4K 60 fps. Gimana, dynamicsnya juga mantap sih. Kemudian untuk fitur-fiturnya ya, karena ini flagship, jelas hampir semua aspeknya itu seperti flagship ya, seperti 5G, kemudian IP rating IP68, wireless charging, kemudian reverse wireless charging, NFC, sampai haptic feedbacknya itu kerasa fleksibel banget. Untuk stereo speakernya menurut saya juga terbilang oke. Kemudian untuk desain dan layarnya nih, jadi Google Pixel 7 ini memiliki karakter tersendiri ya, dari Pixel pertama sampai ke 7 ini. Memang di Google Pixel 7 ini dual tone-nya sekarang agak hilang ya. Kemarin di Google Pixel 6 dual tone-nya itu berbeda warna, di atas kamera bar dan di bawah kamera bar itu berbeda. Tapi sekarang warnanya setara ya, atas dan bawahnya. Cuman kesan dual tone-nya masih kerasa karena di kamera barnya ini sekarang bagian kameranya dikelilingi oleh aluminium yang menyatu dengan frame-nya. Jadi materialnya itu termasuk solid. Dan untuk layarnya ini bisa dibilang salah satu layar 90Hz paling lancar yang pernah saya coba. Ya, bahkan saya bandingkan dengan 120Hz di Android lain, itu animasinya tuh kayak kerasa smooth di Google Pixel 7 ini ya. Ya mungkin karena software optimalisasinya tadi. Kemudian dari segi panelnya juga oke, dia menggunakan AMOLED dengan bezel yang lebih tipis dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan resolusinya Full HD dengan ukuran layar yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Back to studio, jadi itu tadi adalah hal-hal yang cukup menarik mengenai Google Pixel in general. Tapi memang masih banyak banget catatan yang perlu kalian perhatikan sebelum meminang si HP ini yang sedang saya gunakan untuk merekam video ini. Hal yang pertama adalah karena Google Pixel itu tidak resmi, maka after sale atau customer service-nya kalau amit-amit ada apa-apa, itu bakal cukup sulit ya. Yang paling dekat itu ada di Singapura ya, harus ke Singapura terlebih dahulu ya untuk mendapatkan service center yang proper. Itu yang pertama. Kemudian untuk harganya, memang pada saat saya beli Google Pixel 7 ini di Malaysia harganya sekitar 7,5 juta. Di Amerika pun harganya sekitar 7 jutaan ya. Tapi ketika teman-teman ngecek di marketplace, itu gap harganya itu sekitar 3 juta atau 4 juta lebih mahal. Dan itu normal ya, karena apa yang kita bayarkan jika beli di Indonesia itu kan kita perlu mendatangkan Google Pixel dan bayar pajaknya. Dan menurut saya gap harga seperti ini juga perlu dipertimbangkan, karena di rentan harga 11 juta atau 10 juta atau 11 juta itu banyak smartphone flagship seperti iPhone 13, kemudian S23 itu resmi dan service centernya ada di Indonesia. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian hal yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi performanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan Google Pixel itu memang flagship, cuman kalau kita bandingkan dengan prosesor yang sama di tahun perilisannya, memang dibandingkan dengan Snapdragon generasi yang terbaru Gen 2 itu cukup jauh ya dari segi benchmark Antutu ataupun Geekbench 6-nya.
tapi masih bisa kita gunakan untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, meskipun FPS-nya menurut saya biasa aja. Pas battle itu di kisaran 30-40 FPS, nggak yang impresif banget. Nah, itu normal ya, karena memang fokus dari Google Tensor ini lebih ke machine learning, kemudian AI, sampai ISP. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah paket pembeliannya. Itu juga ada kesamaan dengan Apple ya, dia hanya box tipis, kemudian tidak ada charging brick-nya, bahkan case ataupun screen protector juga tidak ada. Kemudian untuk baterainya, sebenarnya secara penggunaan saya sehari-hari ringan ke sedang, itu SOT-nya itu untuk data seluler itu cukup lumayan ya, di kisaran 5-6 jam ya. Bahkan kemarin saya menggunakan WiFi, full WiFi di rumah itu bisa reach ke 7 jam. Cuman kebandingkan dengan iPhone yang 3200 mAh di iPhone 13 itu lebih irit di iPhone 13 ya, mengingat mereka sama-sama memiliki chipset mereka sendiri, kemudian softwarenya sendiri. Jadi menurut saya kurang begitu efisien kalau mengingat kapasitas baterainya. Tapi kalau mereka mengklaim lebih efisien dibandingkan dengan Google Tensor pertama, mungkin sedikit benar ya, karena kapasitas di Google Pixel 7 ini dikurangi. Tapi secara SOT ya mirip-mirip dengan Google Pixel 6. Kemudian untuk waktu charge-nya teman-teman, ini agak lama ya. Ini dari 4% ke 100% kemarin memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Masalah software-nya juga ada beberapa hal yang perlu kalian tahu juga. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp. Secara notifikasi itu ternyata secara default itu dia tidak bisa menerima pesan dengan real time ya. Alias teman-teman perlu mengaktifkan notifikasi secara manual. Ini sudah saya buktikan, saya uninstall WhatsApp-nya, kemudian saya install lagi. Secara default dia off ya notifikasinya, ya tinggal diaktifkan secara manual aja. Oh ya, dari sektor kameranya belum saya bahas ya. Saya agak ngerasa bahwa cinematic mode di Google Pixel 7 ini kurang matang ya. Salah satunya adalah di kamera depan dia belum mendukung cinematic mode ya. Kalau di smartphone lain yang mendukung potret video itu sudah mendukung di kamera depan ataupun belakang. Ini cuma di kamera belakangnya aja. Kemudian catatan terakhir, ini saya janji ya catatan terakhir. Itu karena Google Tensor terbuat dari Samsung Electronics, maksudnya yang memproduksi bukan TSMC, itu kebiasaan hangat dibandingkan dengan smartphone pada umumnya. Ini saya rasakan ya di Google Pixel 7 ini. Bahkan kemarin saya nelpon video call WhatsApp aja dia agak hangat-hangat di bagian belakangnya, cenderung agak panas sih. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Google Pixel 7 ini. Jadi bagaimana teman-teman dengan konten ini? Apakah teman-teman suka dengan konsep mereview smartphone para influencer? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah smartphone apa yang perlu kita review lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.